Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis, yaitu dari Kitab Keluaran pasal yang ke-16, ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai khotbah ini dari sebuah ilustrasi. Ada satu keluarga suami istri, di mana suami yang kerja berangkat dari pagi sampai pukul 7 malam, dia bersungut-sungut, "Saya capek." Dia menggerutu Bapak Ibu, "Istri saya tidur-tiduran di rumah, pulang kantor tidur-tiduran di rumah. Saya capek." Lalu dia protes kepada Tuhan, "Tuhan, tolong istriku yang tidur-tiduran di rumah, yang kesehari-hariannya bagaimana dia di rumah, tetapi saya terlampau capek. Saya Tuhan mau digantikan posisi saya. Biarlah istri saya menjadi suami, saya menjadi istri." Kata Tuhan, "Oke." Ya, diubah. Ternyata bagaimana ketika dia si suami yang menjadi istri di rumah. Pada hari pertama ya enjoy melaksanakan bagaimana tugas-tugas seorang ibu, mulai dari pagi sampai petang. Pada hari kedua dia enjoy, hari ketiga dia enjoy, pada hari keempat, wah ini gimana? Betapa capeknya saya menjadi seorang istri yang bekerja mulai pagi sampai sore, ini enggak betul lagi nih. Dia menggerutu lagi, dia bersungut, "Tuhan, tolong ubah kembali. Saya enggak tahan nih Tuhan, bahwa saya sudah menjadi istri, mulai pagi sampai sore saya bekerja, saya mencuci, saya memasak, saya dengan anak-anak semua saya membereskan semua di rumah.
Apa kata Tuhan? Dia sadar bahwa seorang istri itu lelah. Jadi bertobat hati aka suami-suami untuk istri ya. Bagaimana capeknya seorang istri di rumah. Jadi aku tuh adung donwaeng suami-suami yang tidak membantu di sini inang, tolong dilaporkan kepada pendeta asa digembalai, asa diselsorge supaya tidak enak itu kaum bapak di rumah. Artinya beratnya jadi seorang istri, saya tidak sanggup Tuhan. Jadi maunya apa? Ubahlah saya secepatnya Tuhan supaya kembali saya menjadi suami. Katanya tunggu dulu, tunggu 9 bulan. Karena kau sudah mengandung anak, jadi 9 bulan ia tunggu. Artinya dari ilustrasi tersebut Bapak Ibu, bagaimana ketika seorang suami bersungut-sungut, menggerutu dalam kehidupan rumah tangga. Tinang, jadi orang yang protuak kenata suriba dan majuate. Kadang bapak-bapak ini seenaknya melihat bagaimana seorang pekerjaan istri mulai pagi, mulai bangun sampai sore tidak memperhatikan itu ya. Jadi bertuat kita bapak-bapak, jadi song ibas tinggal parin, aduh ini 3 minggu ini kurang sehat, wow gimana ini untuk berobat ke sana, membuat makanan, jadi bertobat mahita suamiate. Jadi mari kita dengan sungguh jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu kepada ibu kekasih pardihu tata di tonga-tonga ni bagas. Itu juga menjadi sesuatu problema yang terjadi Bapak Ibu ketika bagaimana perjalanan bangsa Israel. Tuhan sudah membuat suatu rencana akan sekembalinya bangsa Israel dari Mesir, betapa Tuhan iba atas penderitaan mereka menjadi budak di tanah Mesir. Tuhan memberikan semua rencana yang baik sampai juga itulah yang ke-10 di mana anak sulung dari para Mesir akan mati semuanya. Ternyata itulah yang ke-10 tidak tertandingi oleh Firaun dan ahli-ahli nujum. Ternyata Tuhan mereka berjalan di padang gurun masih 3 hari mereka sudah. Ini Musa di mana? Kami sudah haus di padang gurun ini, di sini. Apa? Bagaimana kami? Ini masih 3 hari sepulangnya dari Mesir. Tetapi Tuhan juga merencanakan bagaimana dengan memberikan yang ada air di Mara yang pahit menjadi sesuatu yang manis kepada bangsa Israel. Artinya bisa teh manis atau es teh bisa menyegarkan kembali untuk perjalanan mereka. Bapak Ibu, bagaimana ketika sebelumnya juga Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa dari Firaun atau semua anggota atau para tentara yang mengejar para bangsa Israel, mereka hanyut di Laut Merah. Apakah Bapak itu bukan suatu keajaiban yang telah terjadi di mereka? Ini melihat bangsa ini bagaimana. Ketika dalam perjalanan juga Bapak Ibu bagaimana mereka pada siang hari Tuhan memberikan embun penyejuk supaya mereka segar, supaya mereka nyaman dalam kehidupannya. Ketika pada malam hari bagaimana Tuhan memberikan tiang api kepada mereka, artinya menyuluh mereka supaya tidak tersandung kaki mereka ketika berjalan di tengah-tengah pada malam hari. Betapa enaknya Bapak Ibu perjalanan bangsa itu ketika siang dikasih embun, ketika malam tiang api menjadi menyuluh mereka. Apa yang kurang Bapak Ibu saudara dalam kehidupan mereka? Ternyata masih bersungut-sungut. Dikatakan kami lebih baik mati di kuali daging dan roti yang penuh. Kami biarlah mati di dalam perbudakan budak mental. Bapak Ibu,
Tumagon, diperbudakan. Bagaimana Indonesia dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang akan kita rayakan. Tumago dope naso bebas. Timbang merdeka sebagai kedaulatan bangsa. Ini juga mereka bersungut-sungut. Tidak berani mengambil resiko. Mau kehidupannya. Mungkin kehidupan kita juga hanya ditinggal maunya. Di zona aman. Tidak mau mengambil resiko ketika kita di perjalanan. Di padang gurun kehidupan kita. Sampai saat ini. Jadi nu ngarwati bakuni jolma. Kita bersungut-sungut menggerutu. Di dalam kehidupan kita mungkin juga menggerutu. Siswa kepada guru, guru kepada siswa, mungkin juga kita di rumah tadi seperti suami dengan istri, mungkin anak ketika tidak diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan, anak-anak menggerutu, tidak sesuai dengan makanan, pola makanan menu yang disajikan oleh ibu, anak-anak kadang bersungut-sungut menggerutu. Inikah nanti pengalaman anak-anak sekarang, dia tudung saji. Wah ini makanan, wow, terus dihempaskan, dia tidur, wow. Padahal ibu-ibu sudah pada capeknya menyajikan menu yang berbeda-beda. Tetapi anak sekarang yang saya katakan itu. Jadi mereka bersungut-sungut ketika sesuatu impiannya tidak diberikan, dia bersungut-sungut, dia menggerutu kepada orang tua atau lebih kepada maminya. Juga mungkin kita menggerutu parhalado kepada ruasnya kepada parhalado ketika bagaimana pelayanan itu. Mungkin juga menggerutu bersungut-sungut kepada pendeta di mana pelayanan pendeta ini. Maunya pendeta itu seperti malaikat. Tidak pernah capek, HP lu jadu hami. Nah, sampai pada saat ini tidak maksimal masih kesehatan saya itu. Tapi juga ada capeknya, ada sakitnya, ada ketika, ada lemah kami Bapak Ibu. Jadi unang buat tamuna apa yang tidak diambil bagian kita. Jadi itu yang kita coba, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut dalam kehidupan kita, dalam kesehari-harian kita. Bapak Ibu, bagaimana dengan tadi? Tuhan juga, Tuhan yang akomodatif, Tuhan yang membutuhkan segala kebutuhan kita, indah pada waktunya, pada kita Bapak Ibu. Bagaimana? Kenapa sih menggerutu, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Bukan kami, kepada Tuhanlah kamu bersungut-sungut yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Sehingga bagaimana dengan perasaan itu? Tetapi itu menjadi suatu ujian Bapak Ibu, mungkin suatu bagian dari Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka ketika menghadapi kesulitan, apakah kemakmuran yang diimpikan mereka, yang dibayangkan mereka mengejar fata morgana, bagaimana semangat mereka, apakah pudar ketika akan belum sampai kepada tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena jauhnya masih harapan yang mereka tunggu di perjalanan mereka selama 40 tahun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana itu mungkin kalau dikatakan dipakai di Google mungkin sekitar 800-an kilometer. Mungkin menurut para ahli mungkin bisa ditempuh dengan jalan kaki paling 25 hari Bapak Ibu. Ternyata Tuhan bagaimana mereka supaya bertahan menghadapi penderitaan, melewati kesulitan, diuji kesetiaan mereka, kesabaran mereka. Tuhan juga apakah setia dengan hukumku dan taat ketika saya memberikan makanan mana juga kepada bangsa itu. Sadari mak, satu hari, tetapi ada yang berlebih. Kalau kita baca seterusnya sampai busuk, sampai berulat. Tuhan untuk satu hari ini, tetapi pada hari ke-6 kamu persiapan Paskah, saya akan melipat gandakan 2 kepadamu, kata Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan yang akomodatif itu, Tuhan yang memberikan kebutuhan kita, tahu apa yang perlu
Kenapa harus bersungut-sungut bangsa itu? Kenapa harus menggerutu bapak ibu saudara dalam permasalahan mereka sendiri di dalam kehidupan? Mendatangkan hujan roti kepada mereka. Apakah mereka tidak menyesal karena perkara perut bapak ibu sehingga tidak mengenal, tidak percaya bagaimana Tuhan yang telah memberikan mereka kebaikan, penyertaan, pengawalan di setiap kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan dengan mana juga sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dengan sungut-sungut mereka juga Tuhan tanggapi kehidupan mereka. Bagaimana supaya menghadapi juga kehidupannya. Juga kepada bangsa yang lain ketika dalam perjalanan banyak bangsa-bangsa yang mau memerangi mereka. Ternyata Tuhan juga menghalau, memerangi, menguatkan bangsa itu. Yang mananya Bapak, Ibu, Saudara mereka harus mengumpat, bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan. Orang yang tidak mampulah Bapak, Ibu bersyukur, berterima kasih atas hidup dan kehidupannya kepada sumber kehidupan, kepada sumber kasih itu. Naso dibotoi nama madok mauliate. Artinya dalam tanda kutip kepala Batak dan dibotoi mago nah katanya. Jadi Tuhan cukupkan juga Bapak Ibu semuanya kebutuhan Tuhan menyediakan bagi umatnya. Tuhan memelihara umatnya bagaimana? Dengan sebentar, sesaat mereka dalam perjalanan itu. Artinya bagaimana kesetiaan, bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan, bagaimana kerinduan mereka. Kita percaya Bapak Ibu kepada Tuhan, tetapi tidak menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Hola porsia dohita, alai dan marsigatung terus tutu hatai porsia, tetapi tidak yakin bagaimana atas pemeliharaan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dalam kehidupan kita Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Apakah hanya kebutuhan secara jasmani Bapak Ibu Saudara yang kita butuhkan pada kehidupan kita? Apakah bukan lebih penting bagaimana juga kebutuhan secara rohani kita? Yesus adalah roti kehidupan yang datang dari surga, yang kita imani, yang membutuhkan segala sesuatunya bagi kehidupan kita di dunia. Roti kehidupan Yesus Kristus menjadi yang sesungguhnya juga menjadi kekekalan sumber kehidupan kita yang selama-lamanya di dalam Tuhan. Jadi apalagi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita mengumpat kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak cukupkan kebutuhan kita? Kadang nomor lebih-lebih dong. Makanya ada korupsi. Ada seperti khotbah saya kemarin menyiapkan untuk generasi kelima. Artinya semua apa membuat generasi cengeng kita Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Seakan-akan Tuhan tidak bekerja untuk hari esok. Seakan-akan Tuhan itu tidak hidup untuk selama-lamanya. Seperti saya bilang, halak si pilih bigu. Nasai hol soan di si panganon. Orang kafir lah, orang yang tidak bertuhan lah. Dia selalu khawatir akan hidupnya, akan soal makanan, minuman dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mampukan bersyukur, berterima kasih. Apa yang ada pada kita mungkin tidak banyak di negara ini menjadi korupsi. Menumpuk hartanya, selalu haus, selalu tamak akan kerakusan itu. Kita lihat, tidak memperhatikan bagaimana untuk kesemarataan, kesejahteraan, kemakmuran kepada orang lain. Artinya, baik mau susuk yang lain, biarlah mungkin kalau kesemarataan itu terjadi di bangsa ini, tidak banyak yang korupsi, mungkin bisa Bapak Ibu secara kalkulasinya bisa menjadi makmur negara itu. Tetapi kebanyakan
pejabat itu, pemimpin itu, ketika dia berkuasa berwenang, bagaimana dengan menumpuk begitu banyak harta dalam kehidupannya. Itu tidak diperhatikan Bapak Ibu, apakah bisa cukup itu semua untuk masa depan kita sebagai warga kerajaan surgawi nantinya? Dia mah lihat portibion, dio omoho, anggo magodo nang todim. Apakah bisa harta kita, jabatan kita nanti menjadi sesuatu yang membuat kita tebusan kelak ketika kita diperhadapkan dengan pengadilan oleh Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menggerutu apa yang kita peroleh hari ini. Mari kita sanggupkan, kita cukupkan. Ketika kita mencukupkan dalam kekurangan, kita juga mampukan. Ketika kita juga berkelimpahan, kita mampukan menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampukan bersyukur, apapun yang kita miliki kita pasti berkekurangan, tidak berkecukupan, malah ketamakan dan kerakusan yang terjadi. Kita lihat alam karena ketamakan, ketamakan itu hamokuson nijolma. Kita lihat bagaimana sumber daya alam yang dikeruk oleh manusia ini semena-mena, seakan-akan kita punya kita. Apakah tidak ada lagi untuk generasi 200 tahun yang mendatang Bapak Ibu, sehingga kita mengeruk hamokusan, kerakusan itu di era sekarang? Apakah itu yang terjadi? Dan itu yang terjadi. Makanya ada di Kepulauan itu, tinggalkan bumi ini untuk generasi yang akan datang. Mengatong ala di bagasan kebebasan ini, ya ketamakan, hamokusan, kerakusan yang terjadi. Jadi itu yang seakan-akan kehidupan kita di sini. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya mari kita dengan kuasa Tuhan yang selalu mencukupkan kita, membutuhkan kita. Allah yang kita imani Bapak Ibu adalah Allah yang akomodatif. Tetapi jangan keinginan yang selalu mulu keinginan. Ya mau rumah ini tadi ketamakan, hamokuson, mau ingin ini, mau ingin ini. Itu keinginan, tetapi kebutuhan itu sudah ada pada kita. Mari Bapak Ibu dengan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang mendatangkan selalu hujan roti bagi kita. Tetap kita mempercayai Yesus Kristus, roti kehidupan yang selama-lamanya. Yang memberikan kehidupan sekarang dan memberikan kehidupan surgawi nantinya untuk hidup dan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dalam Yesus Kristus atas penyertaan Tuhan pada kami pada minggu hari ini, di mana Tuhan mengajak kami, Tuhan mendatangkan selalu roti kehidupan bagi kami umat-Mu. Ialah Tuhan seperti perjalanan bangsa Israel yang kami lihat Tuhan, yang mereka bersungut-sungut menggerutu kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk bersungut-sungut, menggerutu, mengecam kepada Tuhan atas kehidupan kami. Tetapi kami mampukan bersyukur, berterima kasih atas kehidupan yang kami terima. Atas kebutuhan yang selalu Tuhan cukupkan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan dalam setiap perjalanan di padang gurun kehidupan di dunia. Kami melihat Tuhan bagaimana bangsa Israel, ketidakpercayaan mereka, ketegartengkukan mereka Tuhan kepadamu yang memberikan pemeliharaan. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan tetap setia dan percaya kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Kami yakin Tuhan sebenarnya lewat firman Allah yang kami diperdengarkan bahwa Tuhan yang selalu akomodatif di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai, yang selalu membutuhkan segala kebutuhan kami. Kami mampukan itu Tuhan. Biarlah di dalam kekurangan Tuhan,
kami mau mengucap syukur ketika kami di dalam kelimpahan, kami di dalam kerendahan hati. Karena kami yakin Tuhan dalam Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kami sekarang. Dan sumber kehidupan, roti surga, roti kehidupan yang datang dari surgawi. Dan kami Tuhan mau dengan roti kehidupan Engkau Yesus Kristus, firman-Mu menjadi penguatan kehidupan kami, menjadi modal kami nantinya di surga kelak. Terima kasih semuanya Tuhan. Bila kami sebagai jemaat Tuhan tidak mampukan orang-orang yang bersungut-sungut, orang yang menggerutu di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi kami yakinkan semuanya indah pada waktunya. Tuhan akan cukupkan kepada kami. Kami tidak takut, tidak galau Tuhan menjadi sesuatu keserakahan di dalam kehidupan kami. Kami menumpuk Tuhan, seakan-akan kami tidak yakin bahwa Tuhan juga memelihara kami untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu menjadi penguatan dalam perjalanan kami di gurun kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami jemaat Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, Engkau sertai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan aktivitas mereka Tuhan. Dan juga buat anak-anak Tuhan juga Engkau berkati dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan, bagaimana kami bangsa dan negara, kiranya Tuhan memberikan kepada para pemimpin untuk kesejahteraan, melihat bagaimana kehidupan bangsa ini ke depannya untuk pemimpin yang baru. Begitu juga Tuhan, alam yang kami nikmati, Tuhan yang sudah ciptakan alami bagi kami, seakan-akan Tuhan tidak bersahabat lagi karena kecerobohan kami, karena kerakusan kami, karena ketamakan kami sebagai manusia. Biarlah kami Tuhan pemerhati atas alam yang kami hidupi, yang Tuhan izinkan kami hidup dalam alam yang Tuhan sudah ciptakan. Begitu juga Tuhan untuk anak kami Timothy Simbolon dalam komunikasinya, biarlah Tuhan Engkau rapi mulutnya Tuhan, sehingga anak kami ini bisa lebih lancar lagi berkomunikasi ke depannya. Begitu Tuhan, keluarga yang merindukan anak di dalam sebuah keluarga yang Tuhan tetapkan dalam kebahagiaan rumah tangga, biarlah kerinduan mereka Tuhan Engkau sambut, Tuhan Engkau berikan tiba pada waktunya. Juga Tuhan pada anak-anak Tuhan yang belum mendapat jodoh, mereka tidak Tuhan menggerutu, tidak bersungguh, tetapi Tuhan berikan indah pada waktunya untuk pendampingan kehidupan dalam rumah tangga atau persekutuan suami dan istri ke depannya Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah pada hari ini atau minggu-minggu yang lalu, pada bulan dan sudah mungkin bertahun-tahun juga. Amang C. Utajulu, Amang Sihaan, Inang Nyonya RS Sihombing berupa 1000, Inang Nyonya Esi Barani Boru Manulang, Amang L Hutasoid, Amang R Samosir, Amang Julian Daniel Tobing dalam masa-masa cuci darah Tuhan. Kami mohon penguatan yang dari Tuhan. Dan ketika ini Tuhan sudah Engkau buahkan dari persekutuan perkawinan mereka anak seorang laki-laki. Terima kasih Tuhan, bisa Amang kekasih Daniel Tobing bisa melihat kebesaran Tuhan, kemujizatan Tuhan atas keluarga. Walaupun dalam kelemahan tubuh dari Amang, kami yakin sepenuhnya, kami pertaruhkan semuanya Tuhan atas proses kesehatannya, pemulihannya Tuhan. Tuhan menjadi tabib yang agung. Begitu juga untuk Amang R Doluk 1000, Inang Nyonya Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Inang Keira Debora Boru Marpaung, untuk Amang Ihu Tagalung, Inang Nyonya R Tambu Bolon Boru Samosir, untuk Amang Simbolon, untuk Amang Dipak Pahan, untuk Amang Amanulang, untuk Amang Sintua KM Panggabian, untuk Amang Sintua El Purba, juga Inang Nyonya R Pancaitan, Boru Tompul Inang Nyonya Huta Barat Boru Sirigar, Inang Nyonya Sitorus Boru Sirait, untuk Amang Peterli Napitupulu Tuhan dalam pembaringan di rumah sakit dan diagnosa dokter Tuhan yang akan terjadi. Biarlah kuasa Tuhan untuk Amang Peterli Napitupulu Tuhan di dalam masa kelemahan tubuhnya Tuhan pada saat ini di rumah sakit RSPAD Jakarta. Kami Tuhan mohon kiranya Tuhan, penjaman Tuhan Engkau Yesus tabib yang agung, kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan Amang Peterli Napitupulu dalam kelemahan tubuhnya sekarang Tuhan. Kami mohon Tuhan di gereja kami mohon Tuhan di jemaat ini Tuhan, kami sama-sama meminta, memohon Tuhan
kehadirat-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami Engkau hapuskan Tuhan, supaya kami dilayakkan menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami jemaat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.